Nah, sekarang kita tahu bahwa setelah tujuan hidup kita sama semua, apapun kepribadian kita, apapun karunia kita, apapun talenta kita, itu adalah untuk tujuan hidup yang sudah dirancang oleh Allah. Tetapi kita tahu bahwa setiap dari kita ada spesifikasi. Kalau dalam dunia kerja mungkin ada istilahnya spesialisasi gitu. Ada perbedaan satu dengan yang lain. Ada orang yang memang berkata-kata dengan hikmat. Ada orang berkata-kata dengan pengetahuan. Ada yang punya iman. Walaupun mungkin acara 1 minggu lagi dan dana mungkin masih setengah, tapi dia beriman bahwa jangan kita undur acara. Mari kita berdoa supaya 1 minggu ini Tuhan cukupkan dana kita. Ada karunia untuk menyembuhkan. Ada kuasa untuk mengadakan mujizat. Ada yang memang karunia untuk bernubuat. Orang yang berkata-kata dengan pengetahuan mungkin tidak punya karunia bernubuat dan segala macam. Jadi setiap kita karunianya pun berbeda, talentanya pun berbeda. Talenta ya kalau kita lihat dalam bahasa pendidikan mereka sering sebut dengan kecerdasan gitu ya. Jadi ada macam-macam kecerdasan. Saya juga mungkin sudah pernah sampaikan bahwa kalau Anda ingat-ingat lagi, ada nggak teman-teman Anda yang memang menurut Anda dia sudah cerdas dalam hal itu, dan itu bukan hanya karena kerja kerasnya, tapi memang sudah alami dia pintar. Saya sudah sering berikan contoh ketika dulu saya sekolah, ada satu orang di kelas yang menurut saya dia pintar sekali fisika begitu, dan ada teman yang lain yang juga pintar fisika, dan mungkin teman ini lebih keras kerjanya atau minimal samalah belajarnya, tetapi ketika ujian selalu saja orang yang tadi kelihatan lebih baik gitu ya. Karena apa? Karena kelihatannya itu dia sudah kecerdasan logisnya, kecerdasan matematisnya, kalau kata Daniel Goleman itu memang sudah ada. Ada teman yang lain lagi yang fisika pintar, dia nggak bisa main musik gitu ya, dia nggak bisa main gitar, tapi teman yang lain mungkin yang dalam hal fisika matematika nggak terlalu kuat, tapi begitu ada lagu baru pun dia hanya pegang gitar dan bisa mengikuti lagu itu dengan kunci-kunci. Jadi dia bisa menangkap itu kunci apa dan dia bisa praktekkan tanpa harus pakai tertulis. Jadi kalau kita lihat tentang multiple intelligence, ya kita melihat bahwa setiap orang pun dari lahirnya sudah macam-macam kecerdasannya. Nah, kalau begitu, apakah berbeda tujuan hidup antara satu dengan yang lain? Sama. Apapun dia kecerdasannya, apapun dia karunianya, apapun talentanya, menyenangkan hati Allah menjadi tujuan bersama. Tetapi dengan diberikan berbeda, pasti ada juga yang berbeda. Apa itu yang berbeda? Apakah tujuan hidupnya yang berbeda? Nah, kita akan melihat bahwa bukan tujuan hidupnya yang berbeda, tetapi adalah visi hidupnya. Saudara, kalau lihat kampus, kita berada di kampus perguruan tinggi, punya visi nggak? Semua punya visi. Dan apa kira-kira tujuan kampus yang sama? Ya, tujuannya adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa ya, sesuai dengan undang-undang, amanat undang-undang. Tapi kalau begitu apakah visinya pasti sama? Ya enggak. Kalau saudara lihat bahkan kampus-kampus punya visi yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama tetapi visinya berbeda. Nah, jadi sama seperti itu juga dengan hidup kita. Tujuan kita sama semua. Bagaimana kita menyenangkan hati Allah? Bagaimana kita memenuhi, fulfill our mission? Bagaimana kita menjadi keluarga, anggota keluarga Allah? Bagaimana kita menyerupai Kristus? Ya, tujuannya sama. Sama seperti tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi visi hidupnya beda-beda. Nah, visi hidup udah lebih spesifik. Itu adalah unik dan khas. Nah, setelah lulus jalur pekerjaan, apa yang akan kita pilih? Misalkan setelah, anggaplah beberapa tahun lagi, saudara sebagian lulus, dan juga mungkin ada yang akan bekerja, kira-kira pilihnya ke jalur mana? Apakah merasa cocoknya di pendidikan? Karena tidak selalu yang dari DIK itu akan pendidikan, ada juga yang ke luar dari pendidikan. Atau tidak juga selalu yang murni itu tidak ke dunia pendidikan. Saya punya kenal banyak orang juga yang mereka dari sains murni begitu, tapi akhirnya menjadi guru yang hebat. Jadi kira-kira Anda akan pilih kemana? Apakah bisnis? Apakah akan mencoba pemerintahan, pegawai negeri, pelayanan, kombinasi?
atau kemana air mengalir, atau gimana nanti kumaha engke. Tapi pertanyaannya adalah kira-kira saudara sudah punya dalam tanda petik idealisme nggak sekarang? Anda mau kemana setelah lulus? Nah, mari kita lihat apa definisi sederhana tentang visi hidup. Jadi tidak hanya lembaga yang punya visi, tetapi bagaimana setiap orang pun punya visi. Ini mungkin saya kurang tahu, tetapi agak kurang umum mungkin di orang Indonesia ya, bahwa setiap orang punya visi gitu, karena mungkin tidak terbiasa kita. Tapi begitu saya jadi dosen begitu dan saya mencoba, oh iya ya, mungkin ada baiknya kalau ketika kita sudah memutuskan untuk profesi A, saya perlu pikirkan nih beberapa tahun ke depan apa yang perlu saya lakukan, baik dalam beberapa hal tridharma misalkan. Nah, baru saya coba searching di negara lain begitu, dan saya temukan, oh iya ya, kalau di negara lain itu, contoh misalkan Amerika, begitu junior staff atau dosen muda, mereka biasanya dilatih untuk menentukan visi hidup mereka dalam profesi mereka gitu. Jadi berapa tahun, bahkan ada yang disebut bahwa first 5 year gitu. Jadi apa prioritas 5 tahun pertama gitu, dan setelah itu pada akhirnya mereka mengatakan bagaimana menjadi profesor gitu ya, guru besar, jabatan tertinggi, dosen. Jadi menurut saya mungkin di kita tidak lazim, tapi sebetulnya lazim atau tidak lazim di Indonesia, kita melihat bahwa visi hidup itu adalah sesuatu yang penting. Jadi kita menganggap diri kita adalah berharga, kita menganggap diri kita adalah sebuah instansi atau lembaga, dan mari kita coba pikirkan, kita sekarang berada di usia berapa, belasan, 20-an, atau anggaplah kita sekarang di tahun 2020, tapi beberapa tahun ke depan seperti apa rencananya. Jadi visi hidup itu adalah mengenali langkah hari demi hari menuju tujuan hidup. Jadi tetap tujuannya seperti tadi, tapi bagaimana langkah kita untuk ke arah sana. Nah, ini kira-kira visi hidup saudara sekalian. Peran khusus, peran khusus spesifik. Peran khusus apa yang akan dilakukan, baik dalam profesi maupun dalam pelayanan. Tentu sebagai contoh, orang yang pintar main gitar juga, kalau dia misalkan dalam hal kecerdasan matematis kurang tidak itu yang dominan, maka juga mungkin akan kurang tepat ketika dia memutuskan untuk mengambil program studi yang misalkan pendidikan matematika untuk jadi guru matematika, mungkin kurang pas juga. Atau misalkan sebaliknya, orang yang memang dia Tuhan anugerahkan kecerdasan matematis dari kecil tapi nggak bisa dalam musik, bahkan rendah gitu ya, bukan sekedar tidak bisa tapi misalkan rendah, tapi dia memilih untuk masuk pendidikan seni musik misalkan, mungkin kurang matching juga. Jadi pada akhirnya peran khusus apa spesifik yang cocok untuk kita, untuk saudara, dan itu dituliskan dalam bentuk statement yang tajam, jelas, padat. Peran khusus apa, dan tuliskan dengan tajam sehingga itu kelihatan spesifiknya. Dan rumusan visi merupakan pernyataan pribadi yang mengungkapkan makna dan tujuan hidup. Dan falsafah hidup dan jati diri seseorang dapat tergambar melalui visi hidupnya. Mengapa visi hidup penting? Karena visi akan menolong seseorang untuk tetap fokus kepada tujuan. Ya, ini kita tahu bersama bahwa ketika kita fokus untuk pulang kampung misalkan, maka ya kita akan, walaupun ada beberapa jenis transportasi dari kosan atau dari rumah, ya kita akan lakukan itu. Karena apa? Karena kita tahu tetap fokus pada tujuan gitu. Misalkan kalau ada dari antara kita menetapkan tidak sekedar visi ya, tapi misalkan wah saya pengen IPK saya semester ini, IP saya semester ini misalkan 3,6 gitu. Jadi oke, dari 8 mata kuliah berarti saya minimal 6 mata kuliah ini A. Dan kita tahu mata kuliah itu untuk dapat A berapa persennya nilainya, maka kita akan lebih fokus kepada tujuan. Kadang sekalipun misalkan ternyata 2 hari lagi ujian nih UTS, dan hari ini teman kita yang beda kampus yang mereka bukan UTS mengajak kita futsal, dan kita adalah orang yang sangat senang dengan futsal. Nah, maka pertanyaannya adalah seperti apa? Kalau kita punya tujuan yang kuat, maka kemungkinan kita akan menolak
wah tidak ya, saya 2 hari lagi UTS dan ini persentasenya tinggi, saya punya target untuk ini. Jadi saya akan, iya, walaupun teman-teman akrab kita mereka sedang main futsal, mereka upload di Instagram segala macam keseruan-seruannya, tetapi mungkin tidak terlalu mengganggu kita karena kita tahu bahwa kita sedang mempersiapkan untuk mencapai IP 3,6 untuk mata kuliah itu dapat A dan seterusnya. Dan ketika kita punya visi, tahu visi, itu akan menuntun dan mengarahkan kita untuk mengambil keputusan yang terbaik. Ya, seperti tadi yang sudah saya sempat sampaikan bahwa misalkan ada orang mengajak futsal atau nonton ke bioskop, wah ini film baru nih, ayo rame-rame, saya traktir lagi. Nah, pertanyaannya adalah gimana? Maka kita dengan tahu visi hidup kita, kita akan mengambil keputusan yang terbaik. Karena itu visi haruslah dimiliki dan dipelihara dan senantiasa segar. Dan visi menolong kelak dalam kesaksian hidup integritas. Yusuf dan Daniel sudah menunjukkan sebagai role model bagaimana dia tetap fokus kepada integritas, kesucian hidup. Karena mereka tahu bahwa mereka adalah keturunan Ibrani, mereka adalah keturunan Abraham, yang bagi mereka ada hukum-hukum Taurat yang mereka perlu penuhi dari firman Tuhan, dan mereka lakukan itu dalam diri mereka. Daniel sudah diwanti-wanti dengan deklarasi dekret raja bahwa nggak boleh berdoa, tetapi karena dia tahu secara firman Tuhan bahwa 3 kali dalam sehari berdoa, maka dia lakukan itu. Karena apa? Karena bagi dia tempatkan itu menjadi visi dia, menyenangkan hati Tuhan, atau bagaimana dia tetap mentaati atau taat kepada hukum-hukum yang ada. Dan juga dengan kita punya visi, maka kita akan semangat karena ada sesuatu yang memotivasi kita. Dan bahkan kalau kita lihat ada beberapa banyak penelitian ya, saudara sekalian, Anda bisa baca dari riset-riset yang kredibel bahwa salah satu penentu performance seseorang adalah motivasi dia. Nah, visi juga akan menolong kita untuk sikap penuh kasih dan tidak egois, dan juga akan menolong kita mampu bekerja sama dalam tim. Dan juga visi akan menolong kita sikap dan pandangan akan uang. Karena memang ketika kita tidak punya uang, seringkali kita punya idealisme yang tinggi tentang uang. Wah, saya nggak akan pilih cara yang nggak baik, saya akan ini. Tapi bayangkan ketika kita sudah lulus dan terjun ke masyarakat, di mana mungkin ya ngambil uang dengan cara tidak baik itu dengan petik-petik saja begitu. Dan mungkin juga banyak orang di sekitar kita yang melakukan itu, tetapi yang kita ketahui menurut suara hati kita mengatakan itu tidak pas. Tetapi bagaimana kira-kira? Nah, itulah yang kita lihat bagaimana ketika kita punya visi hidup itu akan menolong kita terhadap uang, karena uang adalah salah satu jebakan yang cukup kuat dalam menarik perhatian orang. Juga dengan ketika kita memiliki visi hidup, maka kita akan terhindar dari sikap instan, karena kita tahu bahwa setiap yang kita lakukan adalah bagian untuk mencapai visi. Dan juga terhadap persepsi kita terhadap kegagalankah, kesulitankah, tantangankah, ujiankah, apakah kita memandang itu seperti sebuah tumpukan kayu yang akhirnya membuat kita semakin dekat dengan apa yang kita visikan. Nah, kira-kira ini bisa menolong kita dalam 5 tahun lagi mau jadi apa kira-kira? Bisa semakin tajam tidak? Karena ya seringkali memang begitu ditanyakan visi hidup, jawaban kita mungkin sangat abstrak ya gitu. Salah satu ciri visi adalah ketika itu bisa diukur kan, bisa diukur dan tangible, timetable gitu ya, artinya bisa diukur oleh waktu gitu. Jadi 5 tahun lagi kira-kira seperti apa? Oke, pada usia ini kira-kira bolehlah di breakdown, misalkan gelarnya seperti apa, pendapatannya seperti apa, terus statusnya seperti apa dan lain sebagainya. 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi seperti apa?